Shalom. Hari ini, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang benar-benar bersemarak lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Mata dunia tertuju semua kepada Indonesia. Kemarin saya melihat ada kegiatan akbar yang terjadi, di mana duplikat merah putih dikeluarkan dari Tugu Monas bersama dengan salinan teks proklamasi, dibawa oleh tim Paskibraka. Wah, dan ini tim Paskibrakanya ini nggak main-main ya, ada dua tim 2023 dan tim 2024. Dan dinaikkan sebuah pesawat angkatan udara yang paling bagus. Dan diterbangkan dari, dikirap mulai dari Monas menuju ke Halim dan disambut di Kalimantan dan digiring sampai dengan masuk ke dalam istana presiden yang baru di IKN. Kita melihat mungkin ini satu fenomena yang luar biasa. Setiap orang pada saat ini boleh benar-benar merasakan apa yang disebut dengan kemerdekaan. Untuk itu pada pagi hari ini saya tertarik untuk membahas satu topik tentang kemerdekaan ini, dan sejauh mana kita pahami tentang kemerdekaan yang kita rayakan dari tahun ke tahun. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca di dalam Galatia 5 ayat 1. Walaupun sebetulnya ini bukan satu ayat pokok yang akan kami bahas pada pagi hari ini, tetapi saya ambil ayat ini untuk mendasarinya. Galatia 5 ayat 1 berbunyi, untuk kemerdekaan itulah Kristus memerdekakan kita. Maka berdirilah teguh dan jangan biarkan dirimu dibebani lagi oleh kuk perbudakan. Saya dalam 2 minggu semenjak Pak Adi memberikan saya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya merenungkan apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan itu sebenarnya. Karena kemerdekaan itu kita peringati, kita katakan selalu Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan itu diterjemahkan sebagai Independence Day. Independence Day. Saya renungkan kata ini kok rasanya nggak cocok ya. Kenapa? Karena independence ini mempunyai, kemerdekaan ini mempunyai banyak makna. Berdasarkan Alkitab, independence itu juga kemerdekaan. Kemudian di dalam Alkitab lebih banyak membahas tentang freedom, itu juga tentang kemerdekaan. Kemudian firman Tuhan juga berkata, I set you free, aku memerdekakan engkau. Diterjemahkan di dalam kebanyakan adalah God gave you liberty, itu juga kemerdekaan. Lalu saya lihat apa sih kemerdekaan ini? Kalau kata independence itu berarti kemerdekaan, di mana kemerdekaan ini adalah satu kemerdekaan yang diberikan untuk seseorang atau untuk suatu lembaga, untuk suatu negara tertentu, dan dia dimerdekakan. Tapi saya lihat perjalanan Indonesia, kita nggak diberikan kemerdekaan seperti negara Hong Kong, seperti Australia, seperti seperti Singapura, Malaysia. Tapi kemerdekaan Indonesia adalah satu upaya untuk bagaimana kita dibebaskan dari kungkungan penjajahan. Di mana proklamasi dibacakan, mau tidak mau bangsa asing harus meninggalkan Indonesia karena kita memaksa diri kita untuk merdeka. Sehingga saya lihat kemerdekaan ini dicocokkan, dikontekskan dalam kemerdekaan Indonesia rasanya tidak tepat.
Karena saya melihat bahwa di dalam bahasa aslinya kemerdekaan bahasa Indonesia itu berasal dari kata Sanskerta yang artinya yang berasal dari kata Mahardika yang berarti kaya, sejahtera dan kuat, bebas dari segala belenggu dan aturan, dan kekuatan dari pihak tertentu. Jadi orang yang merdeka itu di dalam pengertian bahasa Sanskerta adalah orang yang memiliki kebebasan penuh. Orang yang bisa mengolah segala sesuatunya dan dia menjadi orang yang dikatakan swasembada. Nah, kalau independensi ini diterjemahkan sebagai kata swasembada mungkin tepat. Kenapa? Kata independence berarti kata depend. Bergantung, bertergantungan. Maka independence artinya adalah tidak lagi bertergantungan. Kita adalah orang yang benar-benar diberikan kebebasan penuh. Bukan kita bangsa yang diberikan kebebasan gratis, kemerdekaan gratis seperti bangsa-bangsa lain. Kita menilik sejarah kemerdekaan dari beberapa negara yang ada, di mana perjalanan daripada bangsa-bangsa Eropa, bangsa Inggris, mereka berada di bawah kungkungan sebuah kerajaan yang sangat ortodok, di bawah pemerintahan ratu yang sangat keras. Dan ini tidak hanya terjadi di Inggris, tapi di Jerman dan di banyak negara. Kerajaan-kerajaan otoriter yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, ini menetapkan aturan-aturan yang sangat ketat bagi setiap warga negaranya. Sehingga pada akhirnya, orang-orang ini merasa tertekan dan mereka pergi mencari tempat yang mereka sebut dengan benua baru. Dan akhirnya apa yang dikatakan di dalam sejarah, Columbus menemukan benua Amerika. Pada saat mereka hadir di benua Amerika, mereka di sana melakukan penjajahan, penindasan atas orang-orang Indian di sana, dan mereka memperbudak mereka. Aneh. Padahal mereka adalah orang-orang yang mencari kebebasan, kemerdekaan, tapi mereka datang untuk menindas orang lain. Termasuk juga Belanda, datang ke Indonesia, asalnya dagang. Lalu lama-lama mereka menggunakan kesempatan yang ada, power yang ada untuk melakukan penekanan-penekanan atas bangsa kita. Sehingga sadar atau tidak sadar kemudian banyak orang-orang yang menjadi tertindas. Apa yang disebut dengan Amerika sebagai free country, negara yang bebas. Dan kebebasan ini mereka proklamasikan sedemikian rupa. Sampai akhirnya Perancis memberikan hadiah kepada mereka sebuah patung Liberty. Sebagai simbol daripada kebebasan. Dan kebebasan yang ada kita lihat sampai hari ini adalah satu kebebasan yang kebablasan. Mereka bebas. Mereka tidak ingin lagi diatur. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka mengerjakan apa yang mereka mau. Kemudian kita berbalik kepada apa yang ada di dalam firman Tuhan. Apakah Allah juga memberikan kita independence? Allah memberikan kita. Kita lihat contoh di dalam Ulangan 30 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata, Aku telah memperhadapkan kamu akan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Tetapi pilihlah hidup supaya engkau dan anak-anakmu hidup dan supaya engkau mengasihi Tuhan. Allahmu mendengarkan suaranya dan berpeganglah kepadanya. Sehingga kalau kita melihat Allah itu memberikan kita kebebasan sepenuh-penuhnya kepada kita. Lakukan deh apa yang kamu mau. Tetapi kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia bukan kebebasan sembarang bebas. Ada pagarnya. Tuhan pilih, lu mau pilih gitu,
berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Itu pagar, ya. Pagar, kematian atau kutuk itu pagar. Apabila engkau melanggar pagar itu, maka apa yang dikatakan kebebasan yang engkau miliki itu akan berubah menjadi kutuk atau kematian. Setiap kebebasan itu ada batasnya. Tapi kita lihat hari-hari ini, orang memelihara kebebasan mereka lebih dari apa yang Tuhan harapkan. Kita kalau melihat mundur ke belakang sejak zaman manusia diciptakan. Allah menciptakan Adam di dalam Taman Eden dan diberikan hak dia untuk mengolah taman itu. Allah juga memberikan batasan. Kenapa? Semua itu boleh dia kelola, boleh dia nikmati, ada satu syarat. Satu pohon itu tidak boleh engkau sentuh buahnya. Itu batasan. Kemerdekaan atau swasembada yang hari-hari ini terjadi adalah banyak orang membawa diri mereka kepada satu pribadi yang sangat tertutup. Yang mementingkan egonya daripada memperhatikan diri orang lain. Konsep Tuhan menciptakan manusia bukan seperti itu. Kenapa? Pada saat Tuhan melihat Adam seorang diri, dia katakan tidak baik dia seorang diri. Maka diciptakannya seorang pendamping baginya. Apa artinya? Bahwa Allah tidak ingin menciptakan manusia sebagai orang yang self-centered, yang berpusat pada diri sendiri, tetapi mengajar untuk manusia ini punya teman, bisa berinteraktif, bisa berkomunikasi. Di samping berkomunikasi dengan Allah, juga berkomunikasi dengan sesama. Hari-hari ini kita lihat bahwa pengalaman daripada perjalanan bangsa ini. Kalau kita lihat, apa sih orang yang biasanya itu konsentrasi pada diri sendiri? Orang yang konsentrasi pada diri sendiri adalah satu, orang yang egois. Orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang ingin menang sendiri. Juga boleh dikatakan orang serakah. Perjalanan bangsa ini bisa menjadi terjajah karena hal semacam itu. Orang menggadaikan temannya, orang menggadaikan bangsanya demi mendapatkan keuntungan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang terpecah-pecah. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang asing untuk mengadu domba negeri ini. Dan akhirnya kita masuk di dalam satu jerat. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dan fenomena ini menjadi semakin hari tidak semakin baik. Contoh yang paling kecil adalah HP. Ya. HP. Di mana kadang-kadang itu aneh ya. Orang yang satu meja makan kadang-kadang bisa jarang omong, ya kan? Orang yang satu rumah kadang-kadang bisa miskomunikasi, tetapi dengan orang yang tidak kita kenal, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk chatting, untuk telepon, bahkan ketemuan. Apakah hal ini menjadi hal yang baik?
Saya melihat sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mulai masih kecil, pegang HP dan sebagainya, dan akhirnya menjadi anak-anak yang kadang-kadang egonya tinggi. Anak pemberontak. Apakah ini satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita kembali di dalam konsep Alkitab, gitu, Allah tidak pernah memiliki konsep untuk itu. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang komunikatif. Sejak manusia diciptakan di Taman Eden, Allah selalu ngobrol dengan Adam. Sampai dengan manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjadi takut bertemu dengan Tuhan. Tuhan cari itu manusia. Adam, Adam, di mana engkau? Pertanyaan yang sama juga Tuhan sekarang tanyakan kepada kita. Hai engkau Adam, Adam, manusia-manusia ciptaan Allah, di mana engkau? Allah rindu ngobrol dengan engkau. Allah rindu bersenda gurau. Allah merindukan untuk bagaimana bisa menciptakan satu komunikasi yang baik. Untuk itulah pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama tentang makna kemerdekaan sebagaimana yang Tuhan konsepkan di dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dibebaskan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Kita yang mestinya tidak lagi layak berada di hadapan Allah, Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kita. Yesus mau hadir di tengah-tengah kita, memberikan teladan hidup bagi kita. Apa yang Tuhan kerjakan? Apakah Tuhan Yesus hanya lahir di dalam sebuah keluarga, di dalam keluarga Yusuf, seorang tukang kayu, membantu pekerjaan dia sebagai tukang kayu saja? Ternyata tidak. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus setiap hari berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk menyebarkan Injil Kerajaan. Kemarin Injil Kerajaan sudah dibahas oleh Pak Adi. Apa itu Injil Kerajaan? Injil Kerajaan adalah suatu Injil yang hidup, Injil yang memberikan teladan, Injil yang memberikan kehidupan, memberikan pemulihan untuk membawa orang-orang datang di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan hadir pada saat kita nanti mati, tapi kerajaan Allah dihadirkan di dalam bumi ini supaya kita semua menikmati kerajaan Allah. Itulah kenapa di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga itu bukan hanya kita nikmat pada saat nanti kita mati. Kita mati belum tentu kita tahu kemana. Tetapi Allah sendiri melalui Yesus memberikan teladan bagi kita untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan teladan Allah, menghadirkan yang namanya kemerdekaan itu. Shalom. Agar damai sejahtera Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kemarin hari Jumat Pak Adi sudah mengkhotbahkan tentang itu. Di mana aku buang, berdoalah bagi kota itu agar kesejahteraannya juga kita nikmati. Kata kesejahteraan itu shalom. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada kita, di mana kita dibebaskan daripada jerat-jerat dosa yang mengunggung kehidupan kita dan membawa kita dalam satu kehidupan baru sebagai hamba kebenaran. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Apa yang harus kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan kita? Saya mencatat ada 8 poin. Allah telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Ayat Roma 6 ayat 8 dekat, aku telah memberi, kamu telah dibebaskan dari dosa dan menjadikan hamba kebenaran. I give you freedom, set you free. Allah telah membebaskan kamu, freedom,
bukan independen. Freedom lebih banyak berkata tentang hal-hal yang bersifat rohani. Di mana di dalam pada saat kita diberikan kemerdekaan oleh oleh Kristus, kita dimerdekakan, maka kita tidak cukup pokoknya aku kenal Yesus, mengaku dia sebagai Tuhan, maka aku selamat. Merdeka deh aku dari neraka. No. Kenapa? Poin yang pertama adalah dosa yang harus setiap saat kita selesaikan. Orang merdeka tidak akan pernah merdeka sepenuhnya apabila dia tidak pernah menyelesaikan dosa-dosanya. Dan dosa ini kita buat tidak hanya sekali kita berdoa minta pengampunan kemudian dosa ini tuntas. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Begitu kita memandang sesuatu, kita sudah berdosa. Begitu kita mendengar sesuatu, kita sudah berdosa. Apapun yang kita kerjakan tidak luput daripada jerat dosa. Kenapa dosa ini perlu diselesaikan? Karena dosa ini membawa dampak yang sangat kompleks. Dosa harus diselesaikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Supaya apa? Kehidupan kita benar-benar mengalami satu pemulihan. Di mana seperti seperti kita memiliki rumah yang kita yakini bahwa rumah kita itu adalah rumah yang bersih. Maka untuk memelihara kebersihan rumah itu kita harus menyapu setiap hari, harus mengepel setiap hari, membersihkan tamannya setiap hari, dan memanage bagaimana supaya rumah ini benar-benar dikatakan rumah yang bersih. Itu pun apa yang kita pandang bersih belum tentu bersih. Setiap saat kita lewat mungkin kita pegang ini tetap ada debu yang ada. Itulah gambaran daripada dosa. Sehingga yang namanya dosa ini selalu berhubungan dengan kehidupan orang percaya. Orang yang sudah dimerdekakan tidak akan selalu bersih dari dosa apabila dia tidak senantiasa membereskan dosanya. Itu cukup? Tidak. Kenapa? Karena dosa yang kita miliki ini, yang ada di dalam kehidupan kita ini, membawa pengaruh kepada sekitar kita, baik secara horizontal maupun juga secara vertikal. Kayak gitu ya? Ya. Contoh, kita merokok itu aja hal yang sepele, ya kan? Pada saat kita merokok di dalam komunitas, maka kita akan mempengaruhi orang lain untuk bisa merokok. Orang yang suka pornografi, orang yang suka berbicara jorok, dimanapun dia berada, maka topik pembicaraannya kurang lebih ya seperti itu. Dan akhirnya membawa juga orang lain ikut terlibat di dalam dosa. Oh, ini kan dosa pribadi, gitu. Saya pergi ke dukun pernah, tapi kan dulu, ya kan? Kalau itu tidak diselesaikan, tidak diputuskan, maka akan turun kepada keturunan-keturunan kita, dan itu pun berdampak. Kenapa? Dampak daripada dosa ini sangat kompleks. Poin kedua, iman. Aku sudah percaya Yesus, kan sudah aku ini orang beriman. Yakin. Ada berapa banyak orang yang merasa dirinya beriman. Tetapi pada saat dia dihadapkan pada satu masalah, maka dia lepas daripada apa yang dia pegang. Aku percaya bahwa hidupku benar-benar di dalam tangan Tuhan. Aku tidak akan percaya kepada yang lain. Begitu masalah mendera, penderitaan mendera, pada waktu segala yang dia upayakan secara manusia sudah rasanya habis.
Uang sudah tidak ada, kemampuan sudah tidak ada, bahkan merasa bahwa hidup kita pun, bahwa uang yang kita miliki sudah tidak lagi berarti. Kita berada di dalam ujung maut. Mau kemana? Akhirnya ada tawaran mulai datang. Bagaimana nanti kalau misalnya saya ajak teman saya, orang ini pinter, bisa sembuhkan. Itu baru salah satu contoh kecil. Salah satu di antara kita ini ada Ibu Sorta di tempat kita. Ya kan? Pada saat dokter katakan ini obatnya sudah ini, tidak ada yang lain. Tetangga datang, ya, menawari pertolongan yang lain. Sudah saat rasanya duduk aja tidak mampu. Ya kan? Jangankan berdiri, duduk aja tidak mampu. Dan kadang-kadang menunggu pertolongan Tuhan dirasakan sangat terlambat. Kok Tuhan lama sekali bergerak. Tapi contoh, beliau dengan tegas katakan, aku tidak percaya. Kita terus dukung doa, Pada saat dokter lepas tangan, ada dokter di atas segala dokter. Apakah kita cukup untuk berdoa? Tidak. Berdoa saja memohon tidak cukup. Tapi apa firman Tuhan yang disampaikan kepada Ibu Sorta? Mintalah pengampunan, ya Bu ya. Mintalah pengampunan kepadaku. Tuhan minta supaya apa? Berberes diri dulu. Ada kesempatan di mana Tuhan ingin berperkara dengan kita. Untuk hari ini kita melihat puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Sorta. Amin. Iman kita saja kadang-kadang perlu satu dukungan, satu kekuatan, suatu topangan. Markus 2 ayat 5 dikatakan di situ, pada waktu ada orang yang lumpuh ingin dibawa bertemu dengan Yesus, dia tidak bisa masuk. Tapi di saat itu apa yang terjadi? Ada teman-temannya yang mengangkat dia dan membongkar atap daripada tempat di mana Yesus berada, dan dia diturunkan di situ. Apa yang dikatakan di dalam Markus 2 ayat 5? Yesus menyembuhkan orang lumpuh karena Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman orang-orang yang mengangkat orang lumpuh itu. Itulah sebabnya orang percaya tidak cukup beriman sendiri. Orang percaya perlu juga butuh dukungan doa. Bukan berarti kalau minta dukungan doa itu salah. Ya. Saya kadang-kadang itu juga bingung. Ada seseorang minta doa, kita bilang ya saya dukung doa. Tapi Bapak Ibu juga berdoa ya. Saya itu gimana ya kalau berdoa? Saya tuh sampai kadang-kadang mikir tuh aneh. Gitu. Aneh. Kenapa anehnya? Saya pikir saya punya papa. Gitu. Seharusnya saya kalau ada apa-apa ngomong sama papa saya, "Pak, saya butuh ini, saya butuh itu." Begitu ya. Kan nggak mungkin saya ini punya papa, kemudian saya minta kerabat saya untuk bilang, "Dok, tolong dong bilangin pada papa saya itu butuh itu." Gitu. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen,
perlu mendukung saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan dukungan doa. Berdoa sendiri penting. Tapi kita juga membutuhkan topangan. Untuk itulah kita perlu belajar. Saya beberapa tahun yang lalu itu sempat pelayanan di Kalimantan, di sebuah lembaga milik Katolik. Dan di situ Romo mengajak saya untuk melihat sebuah pohon yang terbesar nomor 2 di dunia. Dan Romo mengatakan, ini Pak Simon, ini adalah pohon redwood. Redwood ini apa, Romo? Redwood ini di sini disebut dengan kayu ulin. Apa hebatnya? Karena orang di sana ngertinya kayu ulin itu adalah kayu yang paling kuat. Dia katakan bahwa pohon ini adalah masuk di dalam jajaran pohon nomor 2 terhebat di dunia. Tuh, nomor 2, iya, di dunia ada 7. Dan di setiap negara namanya beda, tapi di Indonesia namanya ulin. Apa hebatnya? Dia katakan, coba lihat, pohon ini tingginya 92 meter, tetapi dia tidak memiliki akar tunjang. Tuh, kok aneh? Pohon tidak memiliki akar tunjang pasti roboh kalau diterpa angin. Nah, inilah hebatnya, Pak. Kita boleh belajar seperti pohon ini. Kenapa harus belajar pohon ini, Pak? Pohon ini adalah pohon yang tua. Dia tidak pernah tergoyak oleh sesuatu. Dan usia pohon ini mungkin sama tuanya dengan usia dinosaurus. Tetapi dia tidak akan pernah tumbang walaupun tidak memiliki akar tunjang. Loh, kenapa? Pohon ini memiliki suatu sistem, ya kan? Apa namanya? Bertergantungan satu sama lain. Kenapa? Di mana akar dari pohon ini memelihara banyak sekali ikan-ikan yang ada di air. Ini Kalimantan kan banyak rawa. Jadi kehidupan daripada ikan-ikan ini dipelihara oleh pohon ini. Dan dia memberikan oksigen dan memberikan ruang di mana ikan-ikan bisa menyembunyikan telurnya. Dan pohon ini adalah satu pohon yang unik. Kenapa? Pohon ini bisa menurunkan hujan. Wow. Pohon menurunkan hujan, gimana caranya? Ya kan? Nah, ini kan bahwa pohon ini dia mampu menghisap kelembapan udara yang ada di atas dan dia simpan. Dan di mana pada waktu di bawah ini kering, dia menurunkan embun-embun untuk memberikan kehidupan bagi tanaman di sekitarnya. Dia tunjukkan, Kalimantan ini panas, Pak, ya. Tapi di bawah pohon ini banyak sekali tanaman-tanaman pakis, tanaman paku. Banyak sekali semak-semak. Jangan pernah sekali-kali kita masuk ke sana karena ini semua rawa. Dan dia hidup tidak sendiri, tidak ada pohon ulin yang berdiri sendiri. Kenapa? Dia akan terus di sini bersama dengan komunitasnya. Karena apa? Akar dia ini terbentang kemana-mana dan saling berterkaitan antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Sehingga pohon ini bisa berdiri kokoh walaupun dia tidak memiliki akar tunjang. Wow, hebat banget. Dan Bapak tahu apa itu, Romo? Bahwa pohon ini bisa berpindah tempat. Hah? Pohon 90 meter bisa berpindah tempat. Gimana caranya? Dia katakan pada waktu air di bawah ini berkurang, maka akar-akar
ini akan bergerak mencari tempat-tempat yang cukup air untuk memberikan dia hidup. Wah, ini satu pohon yang sangat unik. Dan beliau berkata kepada saya, hendaknya seperti itulah kehidupan orang beriman. Orang beriman itu tidak bisa Pak hidup seorang diri. Kita perlu saling menopang. Kita perlu saling bergandengan tangan. Kita perlu saling menguatkan. Dan kita hidup menjadi berkat. Satu hal yang sangat luar biasa. Saya mencoba merenungkan kembali apa yang pernah beliau ucapkan. Memang seperti itulah kehidupan orang percaya seharusnya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi seorang yang dengan menggunakan istilah tanda petik mandiri, segalanya sendiri. Aku bisa tanpa orang lain. Poin ketiga, orang yang merdeka adalah orang yang penuh sukacita. Orang merdeka nggak boleh merengut, boleh. Orang merdeka nggak boleh susah, boleh. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Orang yang merdeka tidak selayaknya selalu merasa hidup terkungkung. Orang merdeka tidak seharusnya merasa hidup merdeka. Tidak ada orang yang merdeka itu mukanya itu murah. Tetapi orang yang bersukacita itu perlu juga berbagi sukacita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 15 katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Coba kita share sukacita kita. Orang yang bersukacita seharusnya tidak punya iri terhadap orang lain. Orang yang bersukacita, kalau ada orang bersukacita, kita harusnya juga turut bersukacita. Karena itu adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ada sukacita bersama dengan komunitas, dan hal itu akan mempererat persaudaraan kita. Hal itu akan membangun iman kita. Hal itu akan membangun banyak hal di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang memiliki sukacita adalah orang-orang yang benar-benar menjadi berkat di dalam lingkungan di mana dia berada. Poin yang keempat adalah empati. Orang yang bersukacita juga harus berbagi dalam suka dan duka. Roma 12 ayat 15 katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Paulus menekankan pentingnya empati dan solidaritas di antara tubuh Kristus. Kenapa? Kita adalah manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Sehingga kita perlu menguatkan hubungan di dalam komunikasi kita. Kita perlu mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mengembangkan karakter untuk kita menjaga kedewasaan emosional kita, untuk supaya kita bisa memiliki kesabaran, pengertian, dan kemampuan untuk menawarkan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena semua yang kita kerjakan itu harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27 katakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Dan jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.
kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, firman Tuhan ini jelas sekali, ya. Jadi kalau kita tangan kita susupan satu gitu aja sudah rasanya kemana-mana, ya kan? Yang susupan itu di tangan ini, gitu. Sakitnya sampai di sini, ya. Itulah satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa orang merdeka itu tidak sepenuhnya merdeka semau-mau gue, ya kan? Poin kelima. Orang yang merdeka harus selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Beribadah. Hari-hari ini semenjak adanya COVID, orang beralih banyak pada channel-channel di YouTube. Salah? Tidak. Karena sarana komunikasi yang ada juga bisa kita pakai untuk membangun iman. Tetapi kalau kita tidak dewasa di dalam iman kita dan tidak matang di dalam pemahaman firman kita, maka kita juga bisa disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang enggak benar. Untuk itulah penting sekali kita ada dalam satu komunitas gereja, supaya kita di tempat yang sama, di bawah penggembalaan hamba Tuhan, kita akan terus dibimbing, kita akan terus diarahkan untuk supaya kita memastikan bahwa diri kita adalah bibit-bibit unggul yang benar-benar hidup berakar di dalam firman dan berbuah dalam tindakan dan perbuatan kita. Jadi kalau dulu itu ada istilahnya GKK, entah berapa kakaknya ya. Jadi orang sukanya berpindah-pindah gereja dari keliling-keliling kota, kampung, gitu. Itu sekarang dengan adanya ini alasannya, saya online saja, gitu. Kecuali memang dalam kondisi tertentu, tidak apa-apa. Tetapi beribadah di dalam suatu kondisi di mana kita bisa beribadah bersama-sama, beribadah secara offline, ada satu kekuatan yang kita bisa dapatkan. Kita akan dikuatkan melalui kesaksian. Kita akan dikuatkan oleh banyak hal. Dan kita akan merasakan bagaimana hadirat Allah hadir di dalam satu komunitas. Di mana firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di situ. Maka Tuhan hadir. Poin berikutnya adalah penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 7 dikatakan, dan pengharapan kami kepada kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa kamu sekutu kami dalam penderitaan, demikian juga kamu sekutu kami dalam penghiburan. Orang yang merdeka bukan berarti dia bebas dari segalanya. Karena apa? Setiap orang yang percaya maka punya kewajiban yang namanya pikul salib. Karena gereja kita bukan gereja persemakmuran. Gereja kita bukan gereja yang selalu bicara tentang berkat-berkat. Gereja kita adalah gereja yang bersama-sama mengajak kita untuk bagaimana selangkah demi selangkah berjalan bersama Kristus. Pada saat kita menghadapi suatu masalah, maka kita melihat bahwa di dalam penderitaan itu, kita melihat apa? Kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Identitas daripada Kristus dinyatakan. Pada saat kita mengalami satu tekanan, kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita keluar daripada masalah itu. Kita bisa mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian yang bisa kita bisa bagikan kesaksian-kesaksian yang sudah kita alami melalui penderitaan yang kita alami itu kepada orang lain. Dan iman kita akan semakin tumbuh melalui penderitaan. Sehingga penting sekali bahwa
hidup di dalam penderitaan itu tidak selamanya membawa keburukan bagi setiap orang percaya. Bangsa Israel dimerdekakan bukan langsung instan dibawa oleh Tuhan, bluk diangkat ditaruh di tanah Israel, tidak. Karena apa? Padang gurun itu dikatakan apa? Aku membawa engkau ke padang gurun supaya engkau beribadah kepadaku. Firman Tuhan. Kenapa? Banyak contoh di mana-mana. Pada saat orang mengalami masalah, dia datang ke gereja, dia konseling dengan hamba Tuhan. Minta didoakan supaya bagaimana dia lepas daripada penderitaannya. Hadir di dalam doa puasa, hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Dan pada saat Tuhan mengulurkan berkat-Nya, lama-lama pudar. Hamba Tuhan kunjungan, majelis kunjungan. Ya maaf Bapak Ibu, kalau minggu itu sibuk. Karena apa? Rame-ramenya kerjaan itu justru pada hari Minggu. Eman, harus kejar setoran. Kok ya railing? Pada waktu dia mengalami penderitaan, di situ pertolongan Tuhan dinyatakan. Pada saat dia mendapatkan ekonomi freedom, dia lupa Tuhan. Wong gak duwe anak, pengin duwe anak, sudah berdokter mentok, gitu. Mau bikin inseminasi buatan kok mahal, gak punya duit. Cari hamba Tuhan, beribadah, kehidupannya dipulihkan, Tuhan berikan keturunan. Pada waktu punya anak, gak pernah ke gereja. Kok gak pernah? Iya, sibuk ngurusin anak. Padahal anak itu berkat Tuhan. Ya kan? Berikutnya adalah orang merdeka perlu memiliki kasih. Yohanes 15 ayat 17 katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kasih adalah esensi daripada kehidupan orang merdeka dalam beriman kepada Yesus. Sumber kebersamaan, saksi bagi dunia, dukungan dalam kesulitan, mencerminkan karakter Kristus serta sumber kehidupan dari orang-orang percaya. Kenapa? Kasih ini adalah contoh yang Yesus teladankan di dalam kehidupan kita. Yesus bukan orang yang selfish, bukan orang yang egois. Dia kaya, dia mampu melakukan segala sesuatu, orang mati aja bisa dibangkitkan. Bukan berarti dia duduk ongkang-ongkang di dalam kerajaan Allah. Dia mau turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Lahir dalam penderitaan, mengalami sakit, mengalami penderitaan, bahkan rela mati sampai di kayu salib karena kasihnya yang begitu besar. Hendaknya kasih yang sama juga dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang yang telah dimerdekakan, supaya kita juga berbagi kemerdekaan itu kepada orang lain. Banyak orang di luar sana yang rindu, yang hidup mereka butuh lawatan Tuhan. Mereka hidup dalam berbagai macam kungkungan yang perlu mengalami kemerdekaan seperti mana kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Untuk itulah kita dipanggil untuk melakukan amanat agung. Mau jiwa-jiwa datang kepada Kristus, berbagi kasih. Karena orang tidak akan pernah datang kepada Kristus melalui sikap kita yang kasar, melalui wajah kita yang sangar, melalui ucapan kita yang menyakitkan. Tapi orang datang kepada Kristus karena kelembutan, karena hati yang limpah akan kasih. Sehingga orang akan melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Yang terakhir,
hendaknya orang percaya tetap senantiasa di dalam berpengharapan. Karena apa? Pengharapan ini penting supaya setiap kita hidup punya tujuan. Harapan sangat penting bagi orang yang merdeka dalam Kristus. Di dalam Titus 2 ayat 13 dikatakan, sementara kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, maka penting bagi kita supaya hidup kita senantiasa on the track, berada pada relnya. Kita selesaikan dosa-dosa dalam kehidupan kita supaya dosa-dosa kita tidak mencemari kehidupan orang. Kita perkokoh iman kita. Kita saling bergandeng tangan untuk membangun iman sesama. Kita berbagi sukacita. Kita berbagi empati. Dan banyak hal juga kita harus tetap teguh di dalam beribadah. Membangun hidup kita baik dalam penderitaan maupun dalam berbagai masalah yang kita miliki. Berbagi kasih. Sehingga pengharapan yang kita nantikan akan datang dalam kehidupan kita pada saat kita harus bertatap muka bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan bersama-sama apakah kita adalah orang-orang yang selama ini merasa merdeka sebagaimana merdeka yang telah dikonsepkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan kembali apa tubuh kita sebagai bait Kristus. Bait yang kudus adalah bait yang bersih, yang senantiasa kita bersihkan sebagaimana kita harus membersihkan rumah kita pribadi-pribadi. Apakah masih ada noda-noda di situ yang perlu kita terus bersihkan supaya di dalam kehidupan kita terpancar kasih Kristus. Sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang kudus. Di mana setiap orang yang bergaul dekat dengan kita melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita.